Jadi semakin cintanya Yesus, semakin mengerti apa yang Yesus lakukan ya, berdasarkan apa yang tertulis ya. Di situ aku lihat kok ya gini gitu ya, kok Yesus ini Tuhan apa hanya manusia gitu. Aku cinta sama Yesus, tapi kalau mempelajari tentang siapa Yesus di dalam kitab suciku yang lama, itu aku tuh makin meragukan ketuhanannya Yesus. Kita langsung saja sapa beliau, narasumber kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Sebelumnya mungkin saya tanya-tanya dulu tentang keluarga ya. Sebelum memperkenalkan diri, keluarga dari Bapak itu anaknya ada berapa? Dari berapa saudara ya? Iya. Alhamdulillah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini saya kenalin dulu ya. Oh, boleh. Ya, boleh. Tafadhol. Assalamualaikum teman-teman Mu'alaf TV. Saya Khadijah, nama muslim saya ya, Khadijah. Alhamdulillah, tapi saya terlahir dengan nama Natalia Iriani. Jadi memang nama saya itu orang tua namai karena saya lahir tuh masih suasana Natal. Oh gitu. Iya, dan Irianinya itu karena masih di Irian dulu. Oh. Numpang lahir. Iriannya di mana? Manokwari. Oh, Manokwari. Iya. Saya di Sorong dulu. Oh, di Sorong. Iya. Tapi bukan lahirnya di sana. Pernah ke sana. Pernah Masya Allah. Iya, jadi aku dulu lahirnya di Manokwari ya, kota Injil ya, Manokwari. Iya. Dan nggak nyangka ya, dulu itu saya tuh dari keluarga yang Kristen yang taat ya. Maksudnya dalam artian itu taat yang setiap hari Minggu itu ke gereja, setiap hari harus baca Alkitab, mau apa-apa berdoa gitu ya. Dan saya alhamdulillah anak terakhir dari 4 bersaudara. Jadi saya ini anak keempat. Anak keempat? Iya, anak keempat. Siap. Kami kakak beradik semua ya sama ya, didikannya harus menjadi Kristen yang taat pokoknya tuh. Jadi orang tua kan kerjanya tuh di LSM Kristen, Cak Nur. Oh gitu. Lembaga Swadaya Masyarakat. Swadaya Masyarakat. Iya. Itu di Manokwari? Pindah-pindah. Oh, pindah-pindah. Berarti ikut pindah juga ya? Ikut pindah. Jadi dulu waktu aku lahir ya, masih bayi-bayi, terus di Manokwari ya lahirnya. Terus papa tugas di Kalimantan, jadi pindahlah semua boyongan ya kita ke Kalimantan. Terus Kalimantannya di mana? Kalimantan Barat. Pontianak? Siap. Aku di Pontianak dulu itu jadi dari bayi sampai SD. Terus pindah ke kota Singkawang, masih di Kalimantan Barat juga. Cuma SMP aja sih. Umur berapa waktu di sana? Dari bayi, jadi masih umur berapa bulan gitu, terus pindah sampai lahirnya SD. di Manokwari, masih bayi dibawa ke Pontianak. Oh, Masya Allah. Sampai SD. Dan SD pun alhamdulillah sih SD negeri ya, mayoritas muslim. Dan karena bikin channel YouTube juga, teman-teman bisa silaturahmi lagi gara-gara tahu ini Natalia kok udah mu'alaf. Masya Allah. Iya teman-teman yang di Pontianak ya, alumni SD Negeri 16, Assalamualaikum, semoga lagi nonton ya. Dulu waktu sekolah itu aku di kelas Kristen sendiri. Oh, berarti sekolah di yang memang mayoritas Islam ya? Iya kan, sekolah negeri mayoritas Islam. Agamanya Kristen sendiri ya? Iya. Waktu itu merasa asing gak sih? Sebenarnya sih kalau dari background keluarga ya, kami sih menganggap Islam itu buruk. Oh, pada saat itu? Pada saat itu saya sendiri menganggap Islam itu agama yang nggak benar. Iya. Agama teroris, agama keras. Itu dulu banget pikirnya gitu. Itu tapi pengaruh di media atau memang didoktrin dari keluarga atau dari
dari pendeta atau dari gereja Sebenarnya gitu? kalau dari gereja sih nggak ada sih yang Oh, nggak ada koar-koar ya. kayak gitu ya. Tapi dari pihak orang-orang sekitar aja yang Sekitar. Kristen ya. Ditambah media mungkin ya. Nah, jadi kalau yang media misalnya ada FPI atau apa gitu kan sering ya di media Iya. kan ditampakkan seperti ya kayak begitulah ya. seperti itu Jadi ya. orang yang nggak mengerti Islam menganggap Islam itu buruk gitu loh. Iya, betul. Ya karena kita nggak mengerti ya. Nah, seperti itu. Masya Allah. Sebelumnya nanti saya ngajak teman-teman jangan lupa subscribe YouTube-nya Mbak Natalia. Nama YouTube-nya apa? Natalia Iriani nama Natalia Iriani. Jangan lupa supaya channel-channel yang bernuansa dakwah atau syiar Islam terus berkembang dan bisa bermanfaat untuk seluruh umat. Jadi Uti setelah dari Pontianak kemudian kita pindah lagi ke NTT. Wah, jauh-jauh sekali. Jadi Papa karena tugasnya pelayanan ya di LSM Kristen. Jadi dari dulu tuh aku ngelihat apa yang Papa aku kerjain itu menunjukkan kasih Yesus itu nyata banget. Iya. Iya, jadi benar-benar melihat Yesus ini benar-benar patutlah dicintai dari apa yang Papa aku lakuin ya, melayani masyarakat, membantu masyarakat yang perekonomiannya kan lemah, ada yang sampai memberikan nafkah ya dari perusahaan ya, bukan kantong pribadi Papa ya, dari perusahaannya ya teman-teman ya. Iya. Terus yang nggak mampu sekolah disekolahkan, yang sakit-sakit juga dikasih sarana untuk berobat gitu. Jadi banyak hal-hal yang ngebuat aku tuh melihat inilah kasih Yesus, inilah cintanya Yesus. Jadi aku sendiri cinta banget sama Yesus. Gitu. Mungkin sampai sekarang ya. Sampai Cinta, sekarang. tapi statusnya Berbeda. Ya, ini betul. cara mencintainya sudah berbeda. Iya. Iya betul. Gitu. Berarti sekarang kedua orang tua masih ada? Alhamdulillah masih ada. Alhamdulillah. Di mana? Di sini atau Di Malang juga. Oh, di Malang juga. Iya, di Malang juga. Masih Nasrani atau sudah? Masih Kristen. Masih Kristen ya. Nah inilah. Jadi sebenarnya apa ya? Saya sendiri tuh punya rasa yang sayang ya, pastikan sayang banget sama kedua orang tua. Dan orang tuaku pun alhamdulillah sayang banget sama aku. Masya Allah. Jadi kita tuh sama-sama saling menginginkan untuk ikut apa yang kita yakini benar. Ya. Nah, jadi ini aku cerita sedikit, nggak apa-apa ya? Iya, nggak apa-apa. Tafadhol. Jadi dulu waktu aku masih proses mencari kebenaran lah ya, sebenarnya dari kecil pun banyak sih hal-hal, apakah seperti yang didoktrinkan 100% manusia, 100% Tuhan gitu. Bahkan dulu sempat juga waktu biasalah masih kecil ya kan, teman-teman mayoritas Islam ya, tapi ada juga kan tetangga yang Kristen gitu kan. Jadi kita tuh kadang main gitu karena lingkungan sekolah sama rumah deket ya. Jadi kita ngumpul, kita main. Itu di lingkungan di Kalimantan dulu. Masih kecil ya, masih kecil banget. Jadi ngumpul-ngumpul sama temen, ada yang Islam, ada yang Kristen. Di situ saya kan tahu lah ya, mayoritas Islam kan udah pasti ngerti Tuhannya orang Islam itu Allah. Iya. Nah, kalau ditulis mungkin kita baca dengan tulisan huruf Indonesia bacanya Allah gitu ya. Nah, jadi aku pun juga mikir gitu. Ini aku lihat di Bible, kitab suciku dulu ya. Kok sembahlah Allah gitu. Nah, Tuhan kita Allah gitu. Betul. Tuhan itu Esa. Tapi kok diajarinya Tuhan itu Yesus. Iya. Nah, jadi aku langsung nggak nyaman gitu ya, dari kecil mulai bingung juga kan. Jadi tanya juga, sempet dulu tanya sama guru agama, guru sekolah minggu ya. Aku tanya, Bu, Tuhan kita kok Yesus,
kalau di Alkitab, di Bible itu ditulis Tuhan kan Allah. Tuhanlah Allah gitu. Kenapa kita diajarinnya Yesus? Iya. Dan kalau Tuhannya kita itu Allah, berarti sama dong dengan Tuhannya umat Muslim, sama-sama Allah Iya, kan? betul. Allah kalau dituliskan Allah gitu. Betul. Berarti sama dong. Tapi dulu jawabannya tuh bukan dapet jawaban yang bisa menghilangkan keraguan. Terus bisa dibilang nggak puas lah ya dengan Iya, jawaban ya. Apalagi masih kecil. Jadi cuma dapat jawaban gini. Ya Tuhan kita itu ya Yesus. Kalau kamu ragu, kamu dosa. Nah, anak kecil kan kalau ditakut-takutin ya, dibilang ragu itu dosa. Itu SD atau TK? Masih SD. Oh, SD ya? Kelas? SD. Lupa kelas berapa gitu. Pokoknya masih SD lah gitu ya. Oke. Masih SD tapi bukan kelas 1 2 gitu bukan. Bukan Udah. ya, sudah kelas 4 ke sana ya. Mungkin ya, lupa juga. Mungkin kelas 4 apa 5 gitulah. Nah, jadi aku jadinya langsung, namanya anak kecil ya, ditakut-takutin ragu itu dosa. Aku berusaha yakin aja gitu. Ya deh, Yesus itu Tuhan gitu. Berusaha yakin. Iya. Jadi aku berusaha tobat, meyakini Yesus itu Tuhan, walaupun sebenarnya jawaban itu tuh nggak ngehilangin keraguanku gitu loh ya. Jadi di hati tetap nggak tenang gitu. Betul. Kok Walaupun ada berusaha meyakini ya, nah, tapi berusaha meyakini. Jadi sering gitu. Bahkan kadang kalau mohon maaf ya, kadang kalau mau ke toilet pun ya, itu namanya mandi kan nggak pakai busana ya. Iya. Nah, jadi ini mohon maaf, kadang dulu tuh aku sendiri merasa Tuhanku kan laki-laki, sedangkan aku perempuan. Nah, ini dia ngelihat aku kan malu gitu ya. Kalau udah, ya mungkin kalau anak kecil terlalu bocil kan nggak ini ya, nggak malu ya, tapi Iya, udah mulai merasakan tahu malu, jadi kan sempat berpikir gitu juga gitu malu. Nah, jadi banyak gitu Cak Nur, semakin dewasa pun mempelajari Bible ya, baca-baca Bible kan, terus ya kok ketemu memang hal-hal yang semakin bikin penasaran. Terus lanjut terus. Nah, Jadi sampai karena penasaran. Iya, bahkan sampai dewasa ya, udah sampai besar gini, tetap aku dulu berpikir ya. Jadi sebelum aku masuk Islam, aku tuh bener-bener udah termindset Islam itu buruk. Iya. Islam itu agama yang salah, agama yang nggak bener. Bahkan astagfirullahaladzim, aku dulu itu paling benci sama Habib Rizik. Oh, iya. Nabi Muhammad, Habib Rizik, dan orang-orang FPI dulu aku paling nggak suka. Jadi image-nya tuh di pikiran tuh Islam gini, Islam gitu yang padahal nyatanya kalau aku lihat akhlaknya teman-teman di sekitaranku itu baik semua. Masya Allah. Orang-orang Islam di sekitaranku tuh baik, jadi nggak seperti yang di pikiranku gitu. Jadi gitu ya. Jadi kalau berdasarkan pikiran aneh-aneh di otak memang udah menganggap Islam itu no gitu lah. Pokoknya enggak banget deh gitu. Tapi kalau ngelihat akhlak teman-temanku, bahkan sahabat-sahabat aku tuh banyak yang Islam. Jarang banget bisa deket sama yang Kristen gitu ya. Dan memang jarang ketemu ya orang sama Kristen, kan di sini mayoritas Islam memang. Nah, di situ aku punya temen. Jadi ini aku udah sampai kerja ya, udah dewasa kan, udah kerja tuh punya temen. Beliau Muslim yang bisa dibilang hebat, Masya Allah, pernah memualafkan seorang Kristiani juga. Jadi beliau dulu nanya, "Lih, kamu tahu nggak di kitab suci kamu itu ada yang aneh loh," katanya gitu. Ayatnya ada yang aneh katanya. Terus karena kita juga udah temenan ya, udah lama lah sahabatan, jadi kita nggak debat sih, cuma kita tiba-tiba aku ditanyain pertanyaan gitu dan dia udah bisa dibilang istilahnya pertanyaan-pertanyaan polos lah ya, tanpa sengaja spontanitas gitu spontanitas. Jadi aku juga nggak tersinggung karena udah kenal deket kan. Iya. Dan aku biasanya percaya apa yang dia bilang.
Tapi aku nggak langsung percaya saat itu karena dia ngomongin keyakinan ya. Jadi aku cuma bilang masa sih gitu. Terus jadinya aku cari tahu juga. Aku browsing pakai HP lah ya. browsing. Katanya ayatnya banyak yang aneh, ada yang kontradiksi gitu. Bisa bikin bingung. Ternyata aku cari tahu dari hasil web-web yang aku dapatkan ya. Banyak sekali memang kelihatan jelas gitu. Iya. Kok ini kontradiksi gitu. Hal penyalipan aja ya. Di yang lainnya ya, ayat yang lainnya itu dibilang Yesus itu disalib jam 9. Ternyata di lainnya lagi, Yesus jam 12 aja itu belum disalib. Padahal Yesus itu kan penting ya. Iya. Kan dulu aku menganggap dia sebagai Tuhan. Masa sih berita tentang Tuhanku mau ada yang keliru nih yang benar? Di PB atau di Di PL? PB, Perjanjian Baru. Jadi di situ aku berpikir, iya ya, ini yang benar yang mana ya? Karena itu hal yang berbeda kan. Kalau dua-duanya benar, itu nggak mungkin. Nggak mungkin, karena berbeda. Ya, salah satu benar mungkin. Ya. Tapi lebih mungkin lagi dua-duanya yang salah. Kalau dua-duanya benar nggak mungkin ya, karena kan dua-duanya berbeda. Betul. Nah jadi aku mikir iya ya, ini yang benar yang mana ya? Di situ aku catat apa aja yang aku ketemuin, aku catat. Banyak sih sebenarnya, itu ada berapa ayat gitu. Nanti teman-teman mungkin bisa lihat di channelku ya, ada kisah mualaf ya. Jadi apakah ini kitab suci? Nah di situ aku bahas ayat-ayatnya mana aja. Dan yang paling bikin aku shock itu mengenai ceritanya Daud. Itu di Perjanjian Lama sih. Daud ya, di PL ya? Iya, Perjanjian Lama. Jadi di salah satu kitab ya, Daud itu dibilang ada yang menyuruh dia untuk menghitung orang Israel. Itu yang menyuruh itu Tuhan, ya. Dan yang satunya itu sama ceritanya, menyuruh Daud, tapi yang menyuruh itu iblis. Nah, iblis sama Tuhan ini ya gimana ya kan? Iya. Dua sosok yang berbeda jauh sekali, ya, berbeda jauh sekali. Jadi di situ juga ini langsung apa ya? Tapi waktu aku ketemu kaget, dan sebenarnya aku waktu itu ya jujur, aku waktu itu selain bingung, aku juga ketawa gitu, mentertawakan apa yang aku temui gitu loh. Maksudnya aku mentertawakan diriku, kok ya gini ya, yang aku yakini kok ya gini gitu ya. Nah jadi sempat tanya-tanya enggak ke pendeta dulu? Iya. Nah jadi hal-hal aneh yang aku temuin di Bible ya, di kitab suciku dulu tuh aku catat di buku kan. Terus aku janjian sama pendeta favoritku. Jadi dulu di gereja ada seorang pendeta yang ramah banget, sopan banget, dan beliau, aku doain semoga beliau dapat hidayah ya, karena baik banget. Amin, memang. amin, insyaallah. Iya. Nah jadi aku janjian sama beliau, Pak, aku pengen ketemu dong, pengen nanya-nanya gitu. Terus oke, dulu kan zamannya masih BBM-an ya. Terus akhirnya kita janjian ketemu di gereja. Beliau nanya dan aku langsung sodorin bukuku itu yang aku tulis banyak sekali ya. Jadi temuan-temuan itu aku tanyain, aku tanya, Pak ini kenapa begini? Ini sama ini yang benar yang mana? Terus jadi dari sekian pertanyaan ya, banyaknya pertanyaan yang benar yang mana, ini kenapa begini? Pendetaku itu dia sempat memberikan jawaban ya, tapi tetap sebenarnya jawaban itu nggak membuahkan hasil yang membuat aku puas gitu dengan kitab suci yang aku tanyakan. Jadi pendetanya bilangnya gini, kontradiksi, perbedaan di dalam Bible katanya, itu hal yang wajar, gak usah dipusingkan katanya. Katanya itu karena ada perbedaan penulis, perbedaan bahasa, budaya, latar belakang ya, latar belakang penulis berbeda, tempat berbeda, budaya berbeda, waktu berbeda. Jadi menurut pendeta itu hal yang wajar, gak usah dipusingkan. Nah saya langsung jawab jadi, tapi nggak bisa gitu Pak.
Ngotot ya aku ya. Jadi dulu aku bilang, tapi nggak bisa gitu Pak. Ini kan kitab suci loh Pak. Betul. Yang namanya kitab suci, berarti harusnya suci dong. 100% benar, nggak boleh ada kesalahan. Betul. Nah, dan aku memang sebelum ketemu sama pendeta itu, aku tuh udah punya kesepakatan gitu sama diri aku sendiri. Bahwa ini aku apapun yang terjadi sama kitab suci ini, aku harus mempunyai kitab suci yang 100% benar, nggak boleh ada salahnya sekecil apapun. Karena kalau ada kesalahan sekecil apapun, itu berarti udah bercampur ulah tangan manusia. Betul. Ya. Nah, sedangkan firman Tuhan kan pasti harus 100% benar, ya kan? Karena Tuhan nggak mungkin salah, Tuhan nggak mungkin lupa, nggak mungkin pelin-pelan, ya kan? Nah, jadi karena aku punya komitmen seperti itu, kesepakatan dengan diriku itu, aku ngomong ke pendeta itu, tapi nggak bisa Pak, aku mau kitab suci itu harus 100% benar, nggak boleh ada yang salah. Terus, ya Allah itu, Masya Allah, baik banget sama aku, Cak Nur. Aku tuh merasa bener-bener ditunjukkan, ini loh jalannya. Aku ketemu ini sama pendeta yang, bisa dibilang pendeta yang tepat untuk aku bertanya. Jadi beliau saat itu jawab, kamu kalau mau cari kitab suci yang 100% benar, nggak ada kesalahan, di kitab suci teman kita, umat muslim, Al-Quran. Itu pendeta bilang begitu? Iya, pendetanya bilang gitu. Itu benar 100% dari Tuhan, turun langsung, katanya gitu. Aku jadinya ya gimana ya, ini pendeta yang ngomong. Sempat ditanyakan lagi enggak apa, loh kenapa pendeta enggak apa pindah? Enggak, aku jadinya setelah mendapatkan jawaban itu, aku langsung bilang gini aja ke Pak Pendeta itu, oh jadi gitu ya Pak, sambil kaget gitu kan, loh oh jadi gitu ya Pak. Iya, jadi kalau kamu mau cari kitab suci yang 100% benar, diulangi lagi sama dia, nggak ada kesalahan sekecil apapun, ya kitab suci Al-Quran, umat muslim itu langsung datang dari Tuhan. Masya Allah. Katanya gitu. Ya udah, jadi dengan jawaban yang memuaskan ya tentang kalau mau berarti klimaksnya di situ ya. Nah, di situ jadi aku ya udah, aku nggak ngotot lagi, nggak nuntut Bible harus begini begitu, enggak. Karena beliau juga udah jelasin Bible seperti apa, dan dari apa yang aku mau aku sudah ngomong, beliau kasih jawaban seperti itu ya. Jadi ya udah, aku langsung oh ya udah kalau gitu Pak. Dan dari situ aku pamit, jadi aku pulang. Nah di situ aku dalam hati sambil perjalanan pulang ya, ini pendeta kok bisa ngomong gitu gitu. Iya, kalau kita dengar kan aneh kan. Aneh banget. Karena mereka kan cenderungannya kan apa justru mempertahankan diri. Ya kan, kalau jawabannya mentok biasanya kan hanya apa, dia menjawab imani saja. Nah, betul nah. Jawaban mentok itu. Tapi ini enggak gitu loh. Jadi dia jelaskan memang Bible seperti apa dan alasannya kenapa Bible seperti itu, dan beliau bilang kitab suci yang 100% benar Al-Quran. Dan beliau itu kan memang orang yang saya kenal baik ya. Beliau itu orang yang apa ya, semasa saya Kristen tuh aduh ini panutan lah, pendeta panutan gitu ya, salah satu pendeta panutan karena sikapnya yang lembut, dan selama ini apa yang dia katakan pun sesuai dengan apa yang ada gitu loh. Jadi sesuai apa adanya gitu, bisa dikatakan dia nggak terlalu banyak menutup-nutupi gitu ya. Jadi dia memang apa adanya. Soal Bible pun dia dengan berani transparan ngomong seperti itu kan. Mungkin ada ya di luaran sana yang masih asumsi apa-apa gitu ya. Tapi di situ benar-benar Allah tunjukkan ini loh jalannya gitu. Aku dapat pendeta yang alhamdulillah jujur, walaupun beliau masih belum dapat hidayah ya.